Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan usia kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini menambah kualitas iman kita, menambah kualitas ketakwaan kita, menambah kualitas Islam kita, dan semakin menyongsong menuju terwujudnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, ampuni seburuk apapun kehidupan di masa lalu kami ya Allah. Kami tetap memberanikan diri meminta kepada Engkau, karena samudra ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berilah ampunan saudara-saudara kami yang hadir di majelis di masjid ini. Ya Allah, ampuni kesalahan, keburukan hamba-hambamu yang ada di masjid ini saat ini ya Allah. Ya Allah, jikalau ada di antara kami, di antara keluarga kami yang sedang mengalami sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jikalau ada di antara kami, saudara-saudara yang ada di majelis ini mengalami kesulitan ekonomi, mudahkan ya Allah. Lepaskan dan mudahkan perekonomian hidupnya ya Allah, dalam rangka beribadah kepada Engkau. Ya Allah, jikalau saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini di tempat ini, atau saudara atau keluarganya mengalami sakit, sembuhkan ya Allah. Jika mengalami problem hidup, selesaikan masalahnya ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah, tak berdaya di hadapan Engkau, maka kami hanya bisa berdoa kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih mengalami kesulitan Bapak Ibu. Ada yang masih mengalami kehidupan dalam kesulitan. Ada Gus Baha ngendiko. Ya, Gus Baha bilang dan ulama-ulama yang lain mengatakan, kalau kalian masih merasa sulit hidupnya di dunia ini, kalian mengalami kepayahan, mengalami kerumitan hidup ini, coba kalian datang ke kuburan. Ada Bapak yang masih sulit, Ibu yang masih mengalami kesulitan, ada yang mengalami problem hidup, yang mengalami kesulitan hidup, banyak ujian, banyak kesulitannya, coba sekali-kali datang ke kuburan. Itu nasihatnya para ulama. Kenapa harus datang ke kuburan? Di kubur itu nanti orang yang dikubur, yang dahulunya sebelum mati, itu mereka hartanya melimpah ruah. Mereka punya prestasi-prestasi hidup yang luar biasa. Ya, namanya pun banyak yang populer. Harta bendanya melimpah, prestasinya bagus, namanya populer, istrinya juga cantik. Cantik,
anaknya juga cerdas-cerdas, tapi mereka sudah terlanjur di dalam kubur. Dan mereka ketika ditanyakan, Pak, Bu, ahli kubur, kepingin apa? Mereka rata-rata jawabannya, Bapak tahu Pak, jawabannya apa Pak? Saya juga belum pernah tahu jawabannya apa Pak. Barangkali Bapak sudah tahu bocoran ahli kubur itu jawabannya apa. Rata-rata mereka itu yang punya kelebihan fasilitas hidup cuma satu, kepingin yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu punya apa, yang hidupnya susah punya apa Bapak Ibu? Punya nyawa. Bapak yang hidupnya susah, ibu yang hidupnya menderita, itu punya nyawa, masih punya nyawa. Dan ini adalah harta yang termahal yang semua penduduk bumi, penduduk ahli kubur itu menginginkannya. Mereka minta nyawa supaya bisa hidup kembali di dunia. Lebih-lebih kalau di bulan Ramadan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, lauki lali ahlil kubur tamannau la tamannau yauman fi Ramadan. Seandainya ditanyakan kepada ahli kubur, wahai ahli kubur, berangan-anganlah kalian. Maka mereka berangan-angan cuma satu, ingin dihidupkan di dunia walaupun satu hari. Satu hari toh Pak, nggak perlu lama-lama. Lah yang Bapak Ibu punya kesulitan hidup, punya problem hidup, punya masalah seabrek-abrek masalah, tapi masih punya nyawa, yang penduduk kubur itu menginginkannya. Berarti Bapak punya sesuatu yang mereka nggak punya dan mereka pengen. Mereka nggak pengen hidup hartanya lagi, nggak pengen hidup ya punya keluarga lagi, pokoknya hidup supaya bisa beramal soleh. Nah Bapak Ibu, serumit apapun masalah hidup, ya, seberat apapun problematika hidup, bersyukurlah, gunakan untuk taat pada Allah. Jadi tidak ada ceritanya hidup di dunia tanpa problem. Tidak ada ceritanya hidup di dunia tanpa masalah. Semua orang dalam masalahnya masing-masing. Masalahnya berbeda-beda. Maka kuburan jadi tempat untuk yang terbaik mengevaluasi diri, tempat terbaik untuk biar kita bahagia. Alhamdulillah, serumit-rumitnya hidupku, sesakit-sakitnya hidupku, ternyata aku masih lebih beruntung dibandingkan mereka yang sudah masuk dalam kubur. Mereka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki amal, untuk mengumpulkan tabungan-tabungan amal soleh. Sedangkan kita masih punya kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup yang barangkali masih 10 tahun lagi, masih 5 tahun lagi, gitu ya. Mudah-mudahan yang usianya tertua ada Pak Yasin ya. Paling tua berapa Pak? Berapa Pak Ji? 70 ada? 73. Mudah-mudahan yang 73 umurnya sampai 99 8 bulan. Ya, berarti masih lama kan? Kalau sekarang 73 ke 99 8 bulan masih lumayan lama. Mudah-mudahan masih kerasan beribadah di Masjid Darussalam. Ya, karena takmirnya sudah luar biasa, berusaha membuat masjid ini senyaman mungkin dan seramah mungkin. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu betah untuk sholat 5 waktu di Masjid Darussalam. Dan masjid ini nanti jadi saksi di hadapan Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah sholat di sini. 5 waktu dihadiri. Mudah-mudahan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk menguatkan itu, maka perlu kita mengetahui tujuan Allah menciptakan kita itu apa. Tujuan hidup Allah ciptakan kita itu apa? Itu perlu kita mengerti. Karena Pak, banyak tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat secara duniawi. Mereka secara nama populer. Dengan kepopuleran namanya, mereka mendapatkan
harta benda yang melimpah sehingga hidupnya bergelimang dengan harta benda. Dipuji banyak orang, karya-karyanya, sastra-sastranya juga sampai berapa ratus ribu kali dicetak buku-buku dan karya-karyanya. Kalau Bapak kenal namanya William Culbrecht. Pernah dengar Pak? William Culbrecht itu dikenal sebagai bapak pendidikan karakter. Seorang bapak pendidikan karakter banyak memberikan motivasi-motivasi bagaimana menghadapi problematika hidup, bagaimana cara bertahan hidup penuh dengan kesabaran, ketangguhan, dan motivasi-motivasi karakter lainnya yang baik. Tapi ternyata di ujung kematiannya karena sakit cukup lama akhirnya menceburkan diri, mati bunuh diri, menceburkan diri di tengah laut. Artinya apa? Karena dia nggak tahu tujuan hidup itu untuk apa. Semua sudah didapatkan, harta melimpah, istri cantik, anak cerdas-cerdas, nama populer, karya tulisnya sudah berapa buku eksemplar dicetak. Kurang apa coba? Yang kurang enggak paham tujuan hidupnya untuk apa, akhirnya harus menghabisi usianya dengan bunuh diri, mencebur ke laut. Tidak cuma William Culbrecht, ada lagi tokoh yang Bapak Ibu kenal, Rocky Gerung. Tahu nggak Rocky Gerung? Tokoh idolanya Rocky Gerung yang bernama Lee Tolstoy. Lee Tolstoy itu buku-buku filsafatnya banyak menginspirasi Rocky Gerung. Maka Rocky Gerung kalau berdebat dengan lawan debatnya apa? Sudah berapa banyak buku yang kamu baca, buku tulisannya Lee Tolstoy. Ternyata Lee Tolstoy itu luar biasa, limpah ahli filsafat, dan harta benda yang melimpah sudah didapat, sampai semua cita-citanya tercapai, semua harapannya terwujud. Tapi apa yang terjadi? Di detik-detik kematiannya, si Lee Tolstoy itu, di detik kematiannya dia ucapkan apa? Saya tidak tahu jalan pulang. Ngenes Pak, ngenes Bu. Saya tidak tahu jalan pulangnya kemana. Orang sehebat itu, seorang tokoh, seilmuwan yang handal, ahli filsafat, nggak ngerti jalan pulang. Padahal Bapak Ibu kalau ditanya, Pak, Bapak pulangnya kemana? Jelas Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembalinya kemana Pak? Kembali kepada Allah. Bapak Ibu nggak perlu jadi ahli filsafat. Bapak Ibu nggak perlu jadi ilmuwan hebat. Tapi paham jalan pulang, kemana kita pulang setelah hidup ini. Nah, tidak akan paham jalan pulang kalau tidak dibimbing dengan Al-Quranul Karim. Kita tidak akan tahu jalan pulang kita kemana, ending hidup kita kemana, kalau kita tidak kenal Al-Quran. Maka Al-Quran Allah turunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinnas. Kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan supaya jadi petunjuk, supaya jadi hudan, petunjuk bagi manusia. Nah Bapak Ibu, kalau ingin jelas jalan pulangnya, ingin tahu setiap solusi dari problem-problem yang ada, baca Al-Quran. Semua problem ada di situ. Sampai terakhir jalan pulangnya pun Allah tunjukkan. Maka Allah menciptakan manusia itu bukan main-main. Allah menciptakan manusia itu bukan barang mainan. Seperti anak kecil buat dari bahan baku tanah atau pasir, dibuat gunung, dibuat bangunan-bangunan, setelah itu ditinggal. Tidak. Allah menciptakan manusia ada tujuan-tujuan mulia. Ya. Maka Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwasanya
Kami menciptakan kalian, kata Allah. Apakah kalian, wahai manusia, kami menciptakan kalian itu main-main, abasa, tanpa ada tujuan dan pertanggungjawaban. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban dan pasti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa kembali kepada Allah? Dimintai pertanggungjawaban. Dulu waktu hidup di dunia ngapain aja? Tanganmu dipakai untuk apa? Kakimu dipakai melangkah untuk apa? Kamu berkeluarga untuk apa? Kamu punya anak untuk apa? Semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Dr. Sami Asmari mengatakan Allah menciptakan manusia itu di dalam Al-Quran telah dijelaskan ada 5 paling tidak tujuan utama manusia diciptakan. Yang pertama yang paling populer yang kita sudah paham semua adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi. Surat Hud ayat yang ke-61. Huwallazi ansha'akum minal ardi wa yasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah meminta kepada kalian untuk memakmurkan tanah, untuk memakmurkan bumi ini supaya dikelola dengan baik untuk maslahat supaya kalian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga amanah dan menepati janji-janji kita kepada Allah. Yang keempat adalah untuk menegakkan keadilan. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia untuk menegakkan keadilan. Rasul diutus untuk menegakkan keadilan. Kita diutus juga untuk menegakkan keadilan. Dalam Al-Quran, dalam Islam ada 2 kosakata, adil dan kistun. Tapi untuk kistun artinya kita bisa paham yaitu merata, setara. Tapi untuk adil, maaf, diksi yang Allah pilih, kata adil, itu tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam arti apa? Sebelum Islam datang, maka kita tidak pernah menemukan kata adil di dunia ini. Di negara manapun ketika belum kenal Islam, ketika Islam belum datang ke negeri itu, maka negeri itu tidak pernah kenal yang namanya kata adil. Maka ketika Pancasila, sila kelima apa Pak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata adil di sila kelima itu akan bisa dipahami setelah Islam datang. Nah, gambaran adil dalam Islam, Al-Quran menjabarkan dengan detail. Adil itu ya seperti di dalam Al-Quran. Bukan merata, dibagi sama rata, bukan. Itu nanti istilahnya kistun. Nah, tugas kita adalah menegakkan keadaan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tugas kita selain yang 4 itu, yang satu lagi adalah supaya kalian menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah artinya apa Pak? Apa Pak? Khalifah artinya pengganti atau pemimpin. Apa Pak? Khalifah ada 2 arti Pak. Satu artinya khalifah itu pengganti. Abu Bakar khalifah Rasulullah, berarti Abu Bakar pengganti, bukan pemimpin Rasulullah, tapi pengganti Rasulullah. Abu Bakar menggantikan Rasul, kemudian Umar pengganti Abu Bakar yang menggantikan, terus berunut. Nah, maka kita ini masing-masing kita adalah khalifah di muka bumi. Khalifah siapa? Khalifah orang tua kita. Kita sebagai pengganti orang tua kita, meneruskan sujud orang tua kita, meneruskan sholat orang tua kita, meneruskan sujud sedekah orang tua kita, dan amal soleh lainnya.
Orang tua kita meneruskan sholat, sujud, sedekah orang tuanya. Orang tuanya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kita sujud, kita sholat, sedang mengganti pendahulu-pendahulu kita sampai kepada Rasulullah SAW. Itu makna khalifah dalam arti pengganti. Itu pengganti yang baik ketika penggantinya bisa sholat, bisa sujud, bisa sedekah, beramal soleh. Karena di sana ada Bapak Ibu pengganti-pengganti jahat, pengganti-pengganti yang buruk, yang Allah jelaskan faholafa mimbadim khalfun adha'us shalah. Mereka pengganti-pengganti di belakang yang meninggalkan sholat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Ada kan ayatnya begitu Pak? Jadi ada generasi-generasi penerus, pengganti-pengganti yang dia meninggalkan sholat dan dia juga mengikuti hawa nafsu. Makna khalifah yang kedua adalah sebagai pemimpin. Jadi setiap bapak itu adalah pemimpin pada levelnya masing-masing. Kalau Pak Prabowo itu khalifah bukan Pak? Khalifah enggak? Khalifah pada level Indonesia. Nanti Rudi Mas'ud levelnya provinsi. Undang siapa Pak? Wali kota namanya siapa Pak Yaris? Nah, Bu Neni levelnya, kalau Bapak khalifah level apa Pak? Level keluarga. Tugasnya apa Pak? Tugasnya Pak Prabowo dengan tugasnya Bapak sama atau beda? Sama. Tugas yang pertama adalah iqamatuddin, menegakkan dinul Islam. Artinya apa? Bapak memastikan istri Bapak, anak-anak Bapak yang di dalam rumah Bapak itu bisa sholat. Sholat itu tegak. Menutup aurat istri dan anak-anak tegak. Puasa Ramadan tegak di dalam rumah. Yang kedua, siyasah fidunya, mengatur kehidupan, mengatur politik rumah tangganya dengan apa? Bagaimana? Karena istri kita, anak kita nggak cukup makan, Pak. Ya, Pak ya. Anak kita butuh, istri kita butuh pakaian untuk sholat, butuh tempat sholat. Untuk butuh tempat sholat, butuh rumah. Kalau rumah, ya kalau masjid kan Bapak sholatnya di masjid. Kalau ibu sholatnya di mana Pak? Seringnya di rumah, berarti Bapak wajib mewujudkan musola dan masjid untuk istri dan anak-anak perempuan 10 kali 20. Nah itu pakai dana. Nah itu semua adalah siyasah fidunya. Itu adalah pengaturan atau politik. Politik itu artinya pengaturan, mengatur dunia dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi khalifah-khalifah yang terbaik. Ya, yang bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Bapak kembali kepada Allah dengan jalan yang terang dan jelas, tidak seperti tokohnya si Rocky Gerung yang jalan pulangnya nggak ngerti. Mengeneskan Pak, memprihatinkan, mau meninggal, mau mati, jalan pulangnya nggak tahu. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita kemana jalan pulang kita semakin jelas dan menguatkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.